Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kita meneruskan mengenai pentingnya mewujudkan dalam kehidupan kita usaha membantu saudara-saudara muslim kita. Bahkan lebih luas dari itu, membantu hamba-hamba Allah secara umum. Ada seorang sahabat datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini kalau melihat kambing tuh kasihan kalau mau nyembelihnya. Dia ini nyayangi kambing, enggak tega nyembelih kambing. Maka Nabi bersabda, kurang lebihnya, sayang kamu pada kambing mendatangkan sayangnya Allah kepada kamu. Jadi sebetulnya kita usaha membantu hamba-hamba Allah, wabil khusus orang-orang Islam, ini adalah usaha kepada Allah. Manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Karena sebetulnya kita ini yang hadir, yang bicara, ini amal untuk diri masing-masing sebetulnya. Tambah kita banyak buat kebaikan pada orang, sebetulnya tambah banyak kebaikan yang kita usahakan untuk diri kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, yang mendapatkan keburukan itu kita sendiri sebelum orang lain dapat keburukan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Jadi apa yang dikerjakan oleh manusia ya kembali kepada dia, berupa yang baik ataupun yang buruk. Maka kalau kita sudah tahu begitu itu, bahwa usaha berbuat kebaikan kepada manusia itu hakikatnya adalah menanam rahmat Allah biar nanti suatu saat panen untuk kita, maka orangnya balas jasa, balas budi, balas itu tidak penting. Wong ini usaha kita dengan Allah. Maka prinsip di dalam memandang ini penting biar kita ini tidak jadi orang ngambekan. Berbuat baik pada temannya enggak balas budi, kurang asem nih. Enggak balas baik, saya enggak mau, cari yang mau terima kasih aja. Nah, berarti ini ada isyarat dia ini memang orang enggak pas. Ini perasaannya dia memberikan manfaat kepada orang tersebut, padahal manfaat itu kembali pada dia sebelum orang itu dapat. Karena apa yang kita berikan sebetulnya kan bukan milik kita sih, itu milik Allah. Kok tiba-tiba kita ngaku-ngaku milik kita, itulah ini ada pandangan yang tidak benar lagi. Mulai kapan kamu punya itu, mulai kapan? Punya kekuatan, punya pikiran, punya benda itu mulai kapan? Mulai lahir telanjang, mati telanjang, kok tengah-tengahnya ngaku-ngaku punya. Nah. Jadi semuanya milik Allah, tapi kalau kita kelola sesuai yang diridhoi Allah, nanti dapat macam-macam anugerah dari Allah yang dibahasakan dalam bahasa Arab namanya thawab, itu ya. Imbalan, dapat imbalan, dapat imbalan. Wa an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yazalullah, tidak henti-hentinya Allah fi hajatil abdi, di dalam menunaikan hajatnya seorang hamba. Madama fi hajati akhi, selama hamba tersebut menunaikan hajatnya saudaranya. Rawahu Tabarani bi isnadin jayyid. Masyaallah. Bahkan hadis yang akan kita baca ini luar biasa. Ada satu kaum atau banyak kaum diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang tetap di mereka semua karena berkahnya membantu saudara-saudara muslim dia. Lah kok nikmat-nikmat tersebut hanya dinikmati sendiri, tidak disalurkan pada teman-teman muslim yang lain, maka nikmat tersebut dicopot oleh Allah, dipindah kepada orang-orang yang mau menyalurkan kepada muslim yang lain. Jadi dari hadis yang akan kita baca, akhirnya kesimpulannya kita ini memberi orang sebetulnya untuk mengekalkan nikmat kepada kita. Kita pelit,
akhirnya menyempitkan diri kita sendiri. Wa kharaja Tabarani bi isnadihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 'inda aqwamin ni'ama. Sesungguhnya Allah mempunyai pada banyak kaum ni'aman, berbagai macam nikmat. Ya, Allah mempunyai nikmat-nikmat yang Allah titipkan pada banyak orang, banyak kaum. Yukirruha, yang Allah menetapkan nikmat-nikmat itu indahum di sisi mereka, maka selagi adanya mereka fi hawaijil muslimin, menunaikan keperluan-keperluannya orang-orang Islam. Malam yamalluhum, selama kaum tersebut tidak bosan hum kepada muslimin. Fa idza malluhum, kalau mereka bosan hum kepada menunaikan hajat-hajatnya orang Islam, naqalaha, maka Allah akan memindah nikmat-nikmat tersebut ila ghairihim, kepada selain kaum-kaum tersebut. Allah.